Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Salwa yang akan menjadi moderator pada kegiatan kita sore hari ini. Selamat datang di kegiatan mini series Ramadan dengan tema Taib itu apa sih? Cara cek jajanan kamu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan bergabung melalui Zoom pada sore hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan insight baru bagi kita semua. Sebelum acara kita lanjutkan, kami ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Pertama-tama, untuk membuka acara ini dengan penuh keberkahan, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Anissa. Kepada Saudari Anissa, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar, Kak? Sudah, Anissa. Boleh dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitah والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Masya Allah, terima kasih Anissa atas tilawah yang telah dibacakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Teknologi Pangan kepada Bapak Lukman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah ini adalah mini series Ramadan yang ketiga. Kita sama-sama mengikuti bersama mulai dari mini series yang pertama, kedua, ketiga, dan nanti akan ditutup di mini series yang keempat begitu ya. Setiap mini series memiliki topik yang berbeda-beda teman-teman semua, dan alhamdulillah kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan waktu, sehingga kita semua bisa selalu hadir dan mendapatkan manfaat dari semua ilmu yang disampaikan oleh pemateri tentang topik-topik spesial yang hadir di setiap minggunya. Teman-teman semuanya, di Ramadan kali ini tentunya kalau beberapa waktu yang lalu kita selalu membahas terkait dengan halal. Nah, halal itu selalu punya gandengan gitu ya, selalu punya partner. Kalau yang kemarin itu pemateri Kak Balkis menyampaikan bahwa
Selain halal, kita juga harus memperhatikan, mempertimbangkan terkait dengan taib gitu ya. Nah, tidak semua masyarakat, tidak semua dari kita, bagian dari kita semua itu memahami apa maksud dari taib ini begitu ya. Hari ini insya Allah pemateri Bu Ema begitu ya akan menyampaikan terkait dengan istilah toyib yang memiliki makna yang sangat luas tentunya begitu ya. Eh, Makanan yang toyib itu seperti apa? Apakah hanya cukup makanan yang baik, bersih, aman, bergizi, atau harus memiliki arti dan pemaknaan yang lain begitu ya? Apalagi di era modern seperti ini begitu ya, makanan yang toyib, makanan yang halal itu sepertinya sesuatu hal yang mutlak harus kita pahami dan sebagai seorang yang belajar dan memahami teknologi pangan, sepertinya hal ini menjadi salah satu dasar ya keputusan kita nanti itu kalau mengkonsumsi makanan harus seperti ini misalkan. Terus kalau punya keluarga, kita bisa mengambil keputusan bahwa keluarga saya harus mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tapi juga thayyib misalkan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya tidak berlama-lama, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selamat menyimak begitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ema, teman-teman panitia yang sudah meng-create acara mini series Ramadan ini hingga berjalan sampai dengan yang ketiga dengan sangat lancar, sangat mulus dan sepertinya menjadi sebuah berbagi ilmu di bulan Ramadan yang sangat baik begitu ya. Nah, kalau tadi itu di awal saya tidak punya pantun begitu ya, saya baru kepikiran bahwa saya harus buat pantun. Si Tom Cruise makan roti kukus. Cakep. Yuk kita tetap fokus. Cakep. Lisa Blackpink teman main si Nani. Cakep. Untuk menyimak webinar series hari ini. Itu Cakep. saja teman-teman semuanya. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar series Ramadan yang ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman atas sambutan yang telah disampaikan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama yang tentunya udah kita tunggu-tunggu. Topik yang kita bahas hari ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti yang Bapak Lukman udah bilang tadi, terutama untuk kita yang sering banget nih jajan di luar. Kita sering mendengar istilah halal, tapi mungkin belum banyak yang benar-benar memahami apa itu thayyib. Dalam sesi ini kita juga akan membahas beberapa pertanyaan seperti apa itu thayyib, apakah thayyib sama dengan food safety atau keamanan pangan, apa perbandingan konsep antara thayyib dan food safety, bagaimana cara mengecek jajanan kita sudah thayyib atau belum, apakah jajanan yang terlihat bersih pasti thayyib, dan apa peran kita sebagai konsumen dalam memilih jajanan yang thayyib. Nah, semua pertanyaan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita hari ini. Sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya membacakan profil singkat narasumber kita. Narasumber kita hari ini, Ibu Emma Komalasari STP MSI, merupakan akademisi di bidang ilmu pangan. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pangan di IPB University. Beliau juga memiliki sertifikasi internasional sebagai Master Quality Manager dari American Academy of Project Management. Dalam bidang penelitian, beliau pernah meraih penghargaan pelaksana peneliti terbaik Universitas Al-Azhar Indonesia, kategori peneliti pemula tahun 2021. Selain itu, beliau juga pernah menjadi reviewer nasional program kreativitas mahasiswa atau PKM, serta pendamping terbaik pada kegiatan kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Award tahun 2020. Beliau juga merupakan bagian dari tim yang memegang paten metode ekstraksi DNA menggunakan kombinasi CLX 100 dan microwave untuk deteksi E. coli patogen dengan metode PCR. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada Ibu Emma, kami persilahkan. Baik, Salwa. Suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, baik. Terima kasih Salwa untuk paparan di awal yang sudah disampaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tim program studi, termasuk Bu Nadia, Pak Lukman, saya, Bu Sarah, Bu Maryam yang
kita sudah berencana mengagendakan kegiatan mengisi waktu luang menjelang buka puasa di bulan Ramadan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan acara yang kami inisiasi ini bisa membawa keberkahan tidak hanya untuk kami tetapi juga untuk mahasiswa dan juga peserta yang mungkin di luar mahasiswa yang sudah join. Saya izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Terlihat Ibu. Oke, baik. Jadi ini adalah seri ketiga di acara mini series Ramadan. Saya melanjutkan materi-materi yang sudah disampaikan dari dua pemateri sebelumnya, yaitu Bu Maryam dan juga Ratu Balkis. Jika Bu Maryam dan Ratu banyak mengulik dari sisi konsep halal, mulai dari pengertian, lalu bagaimana proses melakukan sertifikasi, lalu kebermanfaatan dari pangan yang halal untuk kita sebagai konsumen itu apa. Nah, saya akan membahas atau sharing dengan teman-teman semua dari sisi toyibnya. Sebenarnya tuh toyib itu apa? Apakah toyib ini hanya cukup dinyatakan dengan sekedar aman atau ada penjelasan lain yang bisa menyertai makanan kita ini toyib atau tidak? Mungkin ini nanti pembahasannya tidak akan terlalu dalam, jadi saya paparkan informasi-informasi yang berkaitan dengan toyibnya. Nanti teman-teman mahasiswa silakan diperdalam gitu ya setelah dari sesi pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke definisi, kita perlu sama-sama mengetahui dulu bahwa dalam Islam, prinsip konsumsi, Islam itu mewajibkan konsumsi pangan yang memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama ini adalah halal, kriteria kedua adalah toyib. Eh, ini agak berantakan. Nah, konsep dari halal ataupun anjuran konsumsi makanan yang halal dan toyib itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi landasannya sangat kuat karena Allah pun memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga toyib. Salah satu surat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bisa mengkonsumsi makanan halal, ini diantaranya ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan juga Quran Surat Al-Baqarah 172. Selain yang tadi disampaikan oleh Di Anissa pada saat membacakan ayat suci. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Kemudian makanlah dari apa yang baik yang telah kami rizkikan kepadamu dan bersyukurlah kepada kami. Perintah dari Allah ini sudah sangat kuat menyuruh kita untuk bisa mengkonsumsi makanan yang halal dan juga toyib. Nah, secara definisi, apa sih itu toyib? Kalau Ibu Maryam di pertemuan pertama itu sudah menyampaikan bahwa halal secara definisi itu artinya diizinkan, dibolehkan, atau tidak dilarang oleh syariat ajaran Islam. Nah, toyib sendiri ini adalah melanjutkan dari konsep halal, di mana toyib itu adalah pangan yang tidak hanya halal menurut syariat Islam, tetapi juga harus baik, harus bersih, bergizi, seimbang, aman, dan diperoleh dengan cara yang etis. Jadi sebenarnya konsep toyib itu ini melampaui dari hanya sekedar halal, karena di dalamnya itu disertai dengan beberapa poin atau beberapa anjuran yang harus ada di dalam satu produk makanan. Konsep holistiknya untuk toyib itu adalah mencakup kesejahteraan tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Merujuk pada definisi yang ada atau yang sudah dipaparkan, jadi toyib itu pada makanan itu merujuk kepada satu, dia harus baik secara zat dan juga cara pengolahannya. Yang kedua, tidak membahayakan tubuh. Yang ketiga, bersih, higienis, dan juga bergizi. Serta yang keempat, diperoleh dan diproses secara etis dan tidak merusak lingkungan.
Nah, kalau diturunkan dari paparan definisi tersebut, kriteria pangan toyib itu terbreakdown menjadi 5 kriteria. Yang pertama itu adalah sehat, artinya dia tidak membahayakan fisik dan akal serta bergizi seimbang. Lalu yang kedua, konsep dari pangan toyib itu juga harus proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih tetapi tidak juga kurang. Lalu yang ketiga itu adalah kriteria berkaitan dengan aman. Aman tidak beracun, tidak kadaluarsa, tidak menyebabkan bahaya. Lalu yang keempat ini harus bersih dan juga suci. Tidak kotor, tidak najis, diproses dengan higienis. Dan yang kelima ini cara perolehannya diperoleh dengan cara yang baik dan juga etis. Nah, sekarang jika dibandingkan dengan keamanan pangan, apakah toyib memiliki konsep yang sama dengan keamanan pangan atau berbeda? Kita lihat dulu definisi dari keamanan pangan atau food safety. Kalau diartikan atau didefinisikan, keamanan pangan atau food safety ini adalah disiplin ilmiah yang berfokus pada penanganan, persiapan, dan penyiapan makanan untuk mencegah pangan dari bahaya yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, yang saya garis bawahi ini terkait dengan bahayanya. Tentu kita harus lihat dulu karena ternyata bahaya yang dimaksud di dalam konsep food safety itu terdiri dari 3 kelompok atau 3 jenis. Ada bahaya dari kelompok biologis, bahaya dari kelompok kimia, ataupun bahaya dari kelompok fisik. Nah, kalau contohnya biologis ini nanti salah satu contoh yang sering banyak teridentifikasi atau ditemukan di dalam makanan itu bisa dari bakteri, virus, parasit. Terutama bakteri karena temuan dan identifikasinya sangat banyak, jenisnya beragam, patogenitasnya pun bisa beda-beda. Ada Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi kimia, nah untuk bahaya dari sisi kimia ini jenisnya atau contohnya bisa berasal dari pestisida, toksin, ataupun dari bahan tambahan yang berbahaya. Toksin ini walaupun ya sebagian itu dihasilkan dari mikroorganisme, berarti kan kelompok biologis, tetapi racunnya atau toksinnya itu masuk sebagai kelompok dari bahaya kimia. Kalau fisik ini contohnya seringkali terkadang bukan sering ya, mungkin kita pernah menemukan satu makanan jajanan yang di dalamnya itu terkontaminasi fisik. Salah satunya bisa pecahan kaca, logam, ataupun benda asing lainnya. Nah, untuk konsep keamanan pangan sendiri, dia pendekatannya berbasis regulasi dan juga standar ilmiah. Tujuannya itu adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kalau diturunkan, maka keamanan pangan kriterianya atau prinsipnya itu juga sama, memenuhi 5 poin ini. Toyib juga 5, di keamanan pangan juga ada 5. Yang pertama ini adalah berkaitan dengan pencegahan kontaminasi. Seperti yang sudah disampaikan, harus bisa atau mampu mencegah kontaminasi dari 3 kelompok bahaya. Yang kedua, ini adalah terkait dengan higienitas dan juga sanitasi. Apa sih yang harus diperhatikan dari sisi higienitas dan sanitasi? Itu bukan hanya dari bahan bakunya, tetapi perlu dilihat juga bagaimana kebersihan dari para pekerjanya, bagaimana sanitasi higienitas dari peralatan yang digunakan, serta dari lingkungan produksi ketika makanan tersebut diolah ataupun disajikan. Yang ketiga, ini kita harus melihat terkait dengan pengolahan yang tepat. Untuk makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang diolah, boleh itu dimasak, dipanggang, di oven, dan sebagainya, maka ketika menerapkan atau mengimplementasikan proses pengolahan, pastikan bahwa pengolahannya itu dilakukan dengan metode ataupun teknik yang tepat. Jika dimasak, bentuknya digoreng atau dipanggang dan sebagainya, maka pastikan bahwa suhu yang diterapkan itu adalah suhu yang sudah memenuhi kriteria aman bagi produk tersebut.
Lalu ketika proses pengolahan itu dilakukan, maka minimal kita harus bisa memisahkan antara bahan yang mentah dan juga bahan yang sudah matang. Keempat, ini adalah berkaitan dengan sistem manajemen keamanan pangan. Salah satunya bisa HACCP. Jadi nanti mengidentifikasi dan mengendalikan titik kritis produksi selama proses pengolahan yang bisa menjadi pintu masuknya cemaran ataupun kontaminan. Yang kelima, ini berkaitan dengan regulasi dan pengawasan. Para penjamah makanan atau pengolah makanan itu harus idealnya harus bisa memenuhi penetapan standar yang sudah ditetapkan oleh badan terkait atau instansi terkait dengan regulasi. Nah, kalau di kita salah satu badan yang membuat aturan ataupun ketetapan regulasi itu adalah di Badan POM. Dari dua paparan tersebut, satu tentang konsep THOIB, yang kedua adalah konsep keamanan pangan. Jadi kalau kita lihat, kita sandingkan, kita bandingkan, ada nih titik temu antara pangan THOIB dan juga keamanan pangan. Jika THOIB ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang dilihat itu adalah konsep holistik keseluruhan untuk keterjaminan kesejahteraan jasmani dan juga rohani. Aspek spiritualitas dan rohaninya ada, tetapi selain itu ditambahkan kembali dengan bagaimana etika perolehannya, bagaimana keseimbangan proporsi gizi dan sebagainya, proporsi konsumsinya. Nah, untuk food safety atau keamanan pangan yang dilihat adalah regulasi pengawasan yang didasarkan dari pendekatan ilmiah, lalu bagaimana teknik atau metode pengolahan yang tepat demi mencegah kontaminasi, lalu penerapan manajemen keamanan pangan seperti HACCP. Dan dari keduanya kita bisa melihat satu area yang saling bersinggungan bahwa tujuan akhirnya itu adalah sama-sama untuk bisa mendapatkan makanan yang aman, dalam arti makanan tersebut tidak beracun, tidak kadaluarsa, tidak membahayakan kesehatan fisik. Ini jika terpenuhi, maka keterjaminan dari sisi keamanan untuk menjamin rohani dan juga jasmani itu bisa terpenuhi, dan itu merupakan tidak lain adalah konsep dari pangan yang thayyib. Implementasi dan peran lembaga, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman dan juga Bu Maryam di awal-awal, konsep halal itu selalu bersanding dengan thayyib. Nah, lembaga-lembaga terutama yang ada di Indonesia gitu ya, yang secara aplikatif memang merumuskan, memeriksa, dan juga melakukan audit terhadap pangan halal dan thayyib, itu adalah ada MUI atau BPJPH dan BPOM. Kalau BPOM ini nanti fokusnya adalah dari sisi food safety-nya, keamanan pangan berdasarkan regulasi, pengawasan, standar mutu yang ada atau ditetapkan di Indonesia. Untuk mengejar konsep halalnya, itu bisa dari MUI, BPJPH seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Maryam. Ketiganya ini merupakan kolaborasi lembaga untuk memberikan perlindungan holistik bagi konsumen. Nah, dari paparan itu mungkin ringkasnya atau rekapannya kurang lebih seperti ini. Yang kita kejar adalah satu produk pangan yang memenuhi karakter ataupun prinsip halal dan thayyib. Maka prinsip halal dan thayyib ini tidak hanya berlaku untuk makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari, tetapi produk-produk makanan sampingan, salah satunya seperti jajanan yang mungkin banyak dibeli oleh kita semua dan juga dikonsumsi oleh kita semua, ini juga harus memenuhi prinsip halal dan thayyib. Nah, halal dan thayyib ini jika informasi ataupun keterjaminan yang bisa dimasukkan, termasuk salah satunya adalah food safety, dari sisi khusus spesifik berkaitan dengan aman higienis terkait dengan agen-agen bahaya, maka untuk thayyib turunan lainnya itu harus berkaitan dengan etisnya, gizinya, keseimbangan proporsi konsumsi, dan sebagainya.
Integrasi kedua konsep akan menciptakan perlindungan bagi kita konsumen, terutama umat Muslim yang mengkonsumsi makanan ataupun jajanan tersebut. Jika ada pertanyaan, apakah makanan atau jajanan yang bersih itu sudah pasti toyib? Jawabannya belum tentu. Jadi bersih secara visual itu belum tentu toyib. Karena secara sederhananya, jika hanya bisa terlihat menunjukkan produk yang terlihat bersih, tetapi ternyata di dalamnya atau di dalam produk tersebut masih terkandung sejumlah kontaminan, kita tidak bisa mengatakan atau mengklaim jajanan kita sudah toyib. Karena untuk sebagian besar karakteristik aman dari sisi food safety itu tidak bisa dilihat secara visual kasat mata. Salah satunya apa? Nah, salah satunya itu adalah kontaminasi dari mikroba. Bisa bakteri, bisa kapang, bisa virus, bisa kamir, dan sebagainya. Terutama untuk bakteri-bakteri patogen, karena kita tidak bisa melihat secara fisik, langsung dengan mata, kita tidak bisa mengklaim bahwa makanan yang bersih itu sudah toyib. Yang kedua, bisa saja walaupun bersih, tetapi ternyata dalam komposisinya mereka masih menggunakan bahan kimia berbahaya, formalin, boraks, dan sebagainya. Atau, nih, mungkin di visual akhir produk terlihat bersih, tetapi ketika ditelusuri, proses pengolahannya ini belum higienis. Dari mana tidak higienisnya? Itu bisa saja dari tangan penjualnya yang tidak bersih, alat yang tidak dicuci dengan baik, peralatan pengolahannya, ataupun penggunaan airnya yang masih dipertanyakan. Sumber airnya bersih atau tidak. Atau yang keempat, penyimpanan yang salah. Bersih, sudah terklaim halal, tetapi ketika disimpan dalam waktu yang cukup lama sampai akhirnya nanti batas waktu masa simpannya selesai, ini masih akan membuat makanan tersebut menjadi tidak toyib karena nanti tentu saja akan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Nah, sekarang sebagai konsumen, bagaimana peran kita ketika akan melakukan atau memilih jajanan-jajanan yang sudah toyib. Untuk pangan jajanan, ini cara mengeceknya kurang lebih bisa dilakukan dengan 4 ini. Tetapi dari 4 ini ada juga tambahan-tambahan lainnya yang bisa dilakukan. Salah satunya yang pertama, pastikan bahwa produk jajanan yang kita beli ini masih sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Poin-poin ini berkaitan dengan produk yang sudah dinyatakan halal ya. Jadi secara legalitas kehalalannya produk tersebut atau jajanan tersebut sudah memiliki sertifikasi halal. Jadi dari sisi penjaminan halal ini sudah halal. Tetapi kita lanjutkan untuk bisa menjamin bahwa makanan tersebut juga akan toyib kepada kita. Lihat yang pertama, cek kadaluarsa. Ini tidak langsung berkaitan dengan apakah makanan tersebut atau jajanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau sudah tidak layak. Ciri utama secara sensorik yang bisa dilihat, mungkin nanti akan terlihat apakah produk tersebut, jajanan tersebut sudah basi atau tidak. Kalau sudah basi, nah ini kan salah satu pemicunya ya bisa karena kadaluarsanya yang sudah melebihi ambang batas. Atau kalaupun kadaluarsanya masih oke kok, masih bisa tahan untuk beberapa waktu, tetapi produknya sudah basi gitu ya. Nah, ini pun perlu diperhatikan karena kalau misalkan sudah terlihat ciri-ciri sensorik adanya kemunduran mutu dari basi, berarti kalau basi itu kan salah satu ciri sensorik yang bisa terlihat mungkin bau dan aroma. Lihat dari penampilan fisiknya. Kalau ada perubahan warna untuk produk-produk yang memang kebetulan bisa dilihat dari sisi warna, jika terjadi kemunduran warna itu pun harus dicek kembali ya, apakah masih layak dikonsumsi atau tidak. Untuk produk-produk yang seperti apa ya?
daging gitu ya, daging-dagingan dan sebagainya, lihat apakah sudah menunjukkan ciri-ciri fisik seperti terbentuknya lendir atau tidak gitu ya. Itu untuk pengecekan di raw material. Yang kedua, cek apakah diproses dengan sanitasi yang baik atau tidak. Nah, ini bisa dicek dengan catatan bahwa kita sedang membeli jajanan yang terlihat dari sisi pengolahan. Untuk street food mungkin bisa ya kita cek apakah proses pengolahannya ketika kita lihat eh, orang-orang yang melakukan pengolahan makanan, lihat saja tempatnya apakah terlihat memiliki atau menerapkan prinsip sanitasi yang baik atau tidak. Yang ketiga, kalau tidak bisa melihat produk jajanan tersebut dari proses pengolahannya, karena produknya itu sudah dikemas gitu ya, kalian beli di toko-toko atau di supermarket. Maka salah satu cara lainnya yang bisa dilihat, perhatikan apakah ada BTP yang tidak dianjurkan. Selain BTP, ini juga perlu dilihat nanti kaitannya dengan nomor 4. Pastikan kemasan dalam kondisi baik dan perhatikan kandungan gizi di dalam label. Eh, ada beberapa produk makanan dan jajanan dia sudah halal, dia sudah toyib. Toyib karena dia masih bersih, kadaluarsa masih ada, lalu kemasan juga masih bagus gitu ya dalam kondisi baik. Tetapi bisa saja di dalam label kalian membaca satu komposisi bahan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh individu seseorang. Salah satunya apa? Yaitu bahan alergen. Kalau misalkan kita memiliki alergi tertentu dan produk tersebut mengandung eh, komposisi bahan yang bisa memicu alergi, ya berarti kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi jajanan tersebut. Karena alergen itu, alergi yang bisa terjadi di satu individu itu akan menyebabkan sakit dan juga konsep toyibnya jadi tidak tercapai. Mungkin itu saja materi berkaitan dengan toyib. Kalau misalkan paparan lanjutannya bisa dipelajari lebih lanjut di materi keamanan pangan dan sanitasi, sebagian juga saya berikan. Jadi materi-materi di perkuliahan ada sebagian yang bersinggungan dengan konsep toyib dan juga food safety. Untuk mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah keamanan pangan sanitasi, mungkin nanti di semester-semester selanjutnya akan dipaparkan kembali. Itu saja, saya kembalikan ke Salwa. Terima kasih Ibu Emma atas paparan materinya. Sangat padat dan insightful banget ya teman-teman. Sedikit rangkuman dari materi yang telah disampaikan, bahwa konsep makanan dalam Islam tidak hanya tentang halal, tapi juga thayyib, yaitu makanan yang baik, aman, bersih, dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Artinya, ketika kita memilih makanan atau jajanan, kita tidak hanya memperhatikan kehalalannya saja, tetapi juga kebersihan, keamanan, dan kualitas makanan tersebut. Selanjutnya kita akan ada sesi diskusi, dan sebelum sesi diskusi ada sedikit informasi untuk teman-teman semua. Pada sesi tanya jawab ini akan ada reward untuk penanya terbaik dan dikhususkan untuk penanya eksternal. Jadi untuk teman-teman disiapkan pertanyaan terbaiknya ya. Eh, ada pertanyaan Ibu Emma, saya bacakan Bu. Dari Rido Octavia Pernado, izin bertanya, bagaimana cara sederhana yang dapat dilakukan masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, untuk memastikan bahwa jajanan yang mereka konsumsi tidak hanya halal, tetapi benar-benar thayyib dari sisi kesehatan dan keamanan pangan. Oke, baik. Saya izin langsung menjawab saja ya, Salwa. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Rido. Eh, Untuk masyarakat, mungkin kan masyarakat itu juga tidak sepenuhnya terpapar dengan informasi mengenai keamanan pangan gitu ya, ataupun halal dan toyib di dalam satu produk makanan. Jika masyarakat tersebut belum mengetahui secara utuh informasi berkaitan dengan halal, toyib, dan keamanan pangan, salah satu hal yang bisa dilakukan menurut saya gitu ya, secara simpelnya, efisiennya ketika ingin membeli satu produk jajanan,
Jika jajanan tersebut adalah jajanan yang diolah langsung di depan mata, seperti yang tadi saya sampaikan di dalam slide, kalau kita bisa melihat bagaimana proses pengolahan makanannya tersebut, lihat saja apakah proses pengolahannya sudah dilakukan dalam kondisi ataupun proses yang bersih. Sanitasinya ketika dilihat, ini kayaknya bersih, bagus gitu ya, diterapkan dengan kehati-hatian oleh pengolahnya. Nah, mungkin itu menjadi preferensi bagi kita untuk melanjutkan apakah kita jadi membeli makanan tersebut atau tidak. Nah, kalau tidak bisa dilihat secara langsung pengolahannya, jadi jajanannya itu jajanan yang sudah terkemas. Ada di toko, ada di warung, kita tidak bisa melihat apakah sanitasi higienitasnya oke atau tidak. Maka perhatikan saja langsung ke dalam kemasannya atau labelnya. Sebagai orang tua, kita kan pasti tahu ya, anak kita memiliki sensitivitas nggak terhadap produk-produk atau komposisi-komposisi makanan tertentu. Kalau ada kecenderungan anak kita itu tidak bisa mengkonsumsi susu yang berasal dari sapi, contohnya ya, karena dia tidak toleran terhadap laktosa, maka otomatis sebagai orang tua kita kan pasti akan menghindari tuh produk-produk makanan jajanan yang di dalam komposisinya mengandung susu dari sapi. Yang kedua, itu kalau dari label dan kemasan, perhatikan pertama yang harus dilihat ya tanggal kadaluarsa masih memenuhi atau tidak. Tetapi terkadang saya pun pernah menemukan kadaluarsanya masih oke, tetapi produknya sudah tidak oke. Salah satu pemicunya itu dari kemasan yang sudah rusak. Kalau kemasannya rusak, mm, sedikit banyak rusaknya itu dalam bentuk misalkan ada sobekan gitu ya atau ada tekukan dan sebagainya. Eh, Potensi adanya kontaminasi yang masuk terutama ketika makanan tersebut atau produk tersebut disimpan di suhu ruang itu cukup tinggi potensinya. Jadi itu adalah poin-poin yang bisa diperhatikan oleh orang tua atau masyarakat sebelum memutuskan membeli jajanan tersebut. Apakah menjawab? Dan untuk Ridho ini asalnya dari mana ya? Menjawab Kak, terima kasih Ibu. Ridho Ya, dari mana? asalnya dari mana Ridho? Tangerang. Oh, SMA kah? Kebetulan udah lulus kuliah sih, udah lulus. Oh Oke. alah, oke. Ya, Terima kasih ya Kak. Oh ya, aku mau sama. reminder juga untuk teman-teman untuk isi link presensi karena nanti akan ada sertifikat. Oke. Ibu kalau gitu saya mau izin nanya boleh? Silakan. Eh, saya mau nanya, kalau menurut Ibu di era sekarang ini yang udah banyak banget jajanan baru, makanan juga banyak banget perkembangan, apa sih tantangan terbesar kita dalam menerapkan konsep makanan yang benar-benar halal dan thoib, khususnya pada sektor jajanan atau street food, dan apa bagaimana peran edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja yang kebanyakan mereka tuh FOMO kan boleh lihat makanan yang baru gitu, agar lebih memahami pentingnya memilih makanan yang gak hanya halal tapi thayyib. Terima kasih Oke. Ibu. Baik, mungkin penjelasan saya nanti akan banyak bersinggungan dengan toyibnya. Kalau untuk dari sisi halalnya, jika bisa ditambahkan Bu Nadia lebih bagus. Kalau menurut saya pribadi, tantangan bagi para remaja atau Gen Z gitu ya, ketika memilih jajanan itu adalah lebih lebih banyak kepada godaannya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu, remaja-remaja itu sulit menahan godaan untuk konsumsi makanan-makanan yang mungkin dari sisi halalnya sih sudah oke karena memang sudah tersertifikasi halal, tetapi yaitu dalam pemenuhan toyibnya terkadang kita itu tidak bisa 100% menjamin kita mampu menerapkan konsep toyib. Karena dari sisi kesehatan sendiri, tadi kan salah satu gambaran konsep toyib itu dia harus bergizi.
Apakah jajanan street food itu semuanya tidak bergizi? Tidak juga, karena ada sebagian yang bergizi. Bergizi ini mungkin nanti lebih kepada pemenuhan bahwa dalam makanan itu supaya bisa memberikan nilai gizi ke tubuh, dia kan memenuhi adanya karbohidrat, protein, eh, dan lain-lainnya. Tetapi dengan jumlah yang seberapa terlalu banyak juga kan tidak bagus. Lalu berkaitan dengan kalau untuk makanan jajanan sepertinya eh, visual itu kan menjadi salah satu poin utama ya di dalam produk-produk pangan jajanan. Dari sisi warna, rasa, manis tuh beneran manis gitu. Terus warna kalau misalkan beli es krim atau beli kue-kue gitu ya, warna itu juga sangat menggoda. Nah, yang perlu diperhatikan oleh para remaja Gen Z eh, sudah bisa atau sudah mulai menerapkan apa ya, kesadaran di dalam diri untuk bisa memilah dan memilih jajanan-jajanan apa yang memang bisa untuk dikonsumsi. Kalaupun memang sudah sangat ingin sekali membeli produk tersebut, ya silakan, tetapi lihat jumlah konsumsinya. Jika masih bisa dibatasi atau masih dalam jumlah yang ditoleransi, menurut saya sih masih oke. Baik Ibu, tadi masih ada satu lagi Bu, yang menurut Ibu apa peran edukasi kepada kami nih para Gen Z, seberapa besar gitu untuk memilih makanan tuh nggak hanya yang halal tapi concernnya di FOIP juga gitu Bu. Seberapa besar edukasi bisa mempengaruhi mahasiswa ataupun masyarakat untuk memilih produk jajanannya ya. Menurut saya itu sangat kuat. Jadi kalau misalkan ada satu kelompok masyarakat yang memang belum tahu dan tidak diedukasi, ya akan seterusnya dia tidak paham bagaimana cara memilih makanan atau jajanan yang halal dan toyib. Peran dari sosialisasi, edukasi, campaign atau kampanye, iklan berkaitan dengan kesadaran terkait konsumsi makanan halal dan toyib beserta dengan turunan-turunan di dalamnya itu akan sangat memberikan pengaruh yang besar menurut saya ya kepada sekelompok masyarakat atau konsumen untuk bisa membuat konsumen itu menjadi lebih kritis dalam memilih jajanan dan juga produk makanannya. Baik Ibu, terima kasih. Ini jadi reminder juga buat saya yang termasuk Gen Z untuk lebih bijak lagi memilih makanan yang viral ya Bu. Dari teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya belum ada ya Bu, udah cukup kayaknya. Karena keterbatasan waktu juga, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan. Sebelum kita tutup, akan ada sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh Ibu Nadia. Eh, Ibu Nadia, mohon maaf, ada berapa slide, Bu? Di sebentar Salwa. Di saya ada 2 ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman boleh menyalakan kamera dan menggunakan virtual background-nya. Hmm, Masih banyak yang belum nyalain nih, Bu. Iya ya, di slide 2 nih belum ada yang menyalakan nih. Mm-mm. Boleh dibantu nyalain teman-teman untuk kita dokumennya lebih cepat. Boleh kita dokum aja kali ya, Bu. Mungkin udah cukup. Ya, boleh dihitung Agak-agak dari dari Salwa. saya ya, Bu. Ya. Oke. Senyum ya, teman-teman. 3, 2, 1. Slide 2.
3, 2, 1. Udah, salah. Terima kasih Bu Nat. Sama-sama. Selanjutnya, kita akan mengumumkan penyanyi terbaik pada sesi diskusi. Selamat kepada Kak Rido sebagai penyanyi terbaik pada kegiatan mini series Ramadan hari ini. Untuk konfirmasi hadiah, bisa follow Instagram @rekpang_UAI dan konfirmasi via DM. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan bahwa mini series Ramadan masih memiliki satu sesi terakhir yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret bersama Ibu Nadia dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Kemudian, bagi teman-teman yang mengikuti rangkaian kegiatan hari ini, terdapat juga promo potongan biaya pendaftaran sebesar 50% dengan menggunakan kode promo TEKPANGWAI. Dan sebagai informasi tambahan, kami juga mengundang seluruh mahasiswa program studi teknologi pangan Universitas Al-Azhar Indonesia untuk hadir dalam kegiatan Ramadan Iftar Gathering yang akan dilaksanakan pada Kamis 12 Maret 2026 pukul 16 hingga 19.30 di ruang 516 dan 517 Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami harap teman-teman dapat menghadiri dan meramaikan kegiatan tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih Bu Terima Eman. kasih, Ibu. Terima kasih Terima kasih Bu Sama-sama. Eman dan teman-teman semua. Izin Terima live, kasih Ibu. teman-teman semua.